Oke nih guys, jadi buat teman-teman yang tertarik mobil cuman 9 juta nih guys di depan kita. Di depan kita nih ada mobil 9 jutaan. Nah, ini ada Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2012 manual transmission. Nah, nih guys, kalau teman-teman tertarik ada Suzuki yang jarang di balai lelang nih. Ini adalah Suzuki Ciaz guys, atau Kias ya disebutnya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Daihatsu Sigra, di depan kita ada Daihatsu Sigra tipe X tahun 2008. Ini masih termasuk harga bajong nih, kalau teman-teman tertarik buruan cek di JBA. Ini di open cuma 10 juta guys. Ingat ya, open bid 10 juta. Jadi di lelang itu nggak ada penawaran turun, tapi penawaran naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue nih guys. Oke, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang JBA nih guys. Kita akan meliput unit-unit yang lagi akan dilelang pada event lelang berikutnya di balai lelang ini. Nah, ada unit-unit yang murah apa aja, yang menarik seperti apa, teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Jangan lupa guys, cek di deskripsi video gue ini ada informasi menyeluruh untuk alamatnya, websitenya, dan bagaimana cara lelang. Gue juga sudah menaruh link video Dozo21, jadi tata cara lelang ala Dozo21 ya, biar teman-teman mendapatkan informasi dari Dozo21 secara menyeluruh. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar selalu mendapatkan update feeds harian dari Dozo21. Oke, kita cek nih ada unit-unit apa aja di balai lelang JBA pada siang hari ini. Ikutin aja terus video gua sampai selesai guys. Oke guys, kita langsung mulai nih dari unit 9 juta ada di depan kita. Ini adalah Nissan Livina X Gear 2010 automatic transmission, warnanya abu-abu atau silver ya, dengan odometernya sudah di 129 ribuan. BPKB nya ready nih guys, dengan pajak mati di bulan 5 2019 kemarin. Eksterior C, interior C mesin terkategori di C. Kita langsung coba cek aja nih unitnya apakah masih oke. Oke guys, kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini jelas banget masih terbilang cukup ya kalau menurut gua. Nah, sayang di bagian velgnya ini sudah gantian seperti ini guys, tapi masih kondisi bannya nih sekitar 50-60%. Sudah full repaint ya, terlihat dari celah-celah di bagian nut-nutnya. Dan untuk di bagian sisinya nih juga masih terbilang oke, nutnya masih terbilang cukup presisi. Hanya di bagian cat aja nih yang agak terbilang kurang rapi aja sih. Lanjut kita cek di bagian belakang. Untuk di bagian stop lamp masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Belum ada sensor parkir guys. Ternyata di sini untuk si Livinanya sudah defogger untuk kaca belakang, dan ini karena tipe crossover. Jadi di bagian atas masih ada roof rail bawaan pabrikannya. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini masih terkategori cukup. Hanya saja nih memang terlihat bagian catnya ini agak kurang ya guys. Coba sedikit kita intip di bagian interior. Oke, karena sana sempit ya, kita mulai dari sini aja. Nah, ini di bagian dalam sudah di salon. Ini adalah bagian joknya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Dan untuk di bagian tuas di persnelingnya nih sudah agak sedikit korosi, tapi masih terkategori oke. Nah, untuk di bagian setir nih, kalau kita misalnya teman-teman bisa lihat, nah setirnya nih sudah agak ngelupas. Jadi ya harus di retrip lagi nih guys. Cuman untuk di bagian sisanya kayak plafon nih masih terbilang cukup oke. Nah, ini adalah unit 5-seater, jadi kondisinya sih masih terbilang cukup lah kalau di bagian interior. Oke nih guys, jadi buat teman-teman yang tertarik mobil cuman 9 juta nih guys di depan kita nih. Nah, ini adalah Nissan Livina X Gear tahun 2010 automatic transmission. Odometer di 129 ribuan dengan BPKB nya ready ya, pajak mati di bulan 5 2019 kemarin. Ini jadi salah satu PR, cuman masih terkategori oke sih kalau menurut gue ya, karena eksteriornya masih C, interior C, mesin juga terkategori di C. Ini di open di 9 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut ke unit berikutnya. Nih ada mobil 18 jutaan, kita langsung cek. Di depan kita ini ada Toyota Yaris S 2006 automatic transmission, masuknya pasti ke 1500 cc ya. Cuman nih odometernya udah di 219 ribuan. BPKB-nya ready, pajak mati di bulan 8 2019 nih, sayang jadi salah satu PR. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Nah, ini kita langsung screening aja nih. Ini open cuma 18 juta rupiah. Untuk di bagian eksteriornya kita masih bisa lihat ya, masih oke sih kalau menurut gue, masih terkategori cukup. Walaupun di bagian catnya memang ada yang beberapa kurang baik ya atau kusam. Velgnya pun juga sudah bukan bawaan OEM-nya, dengan kondisi ban ya ini sekitar 40% lah, masih agak tebel tapi sayang agak retak-retak. Terus sudah full repaint di bagian bodinya. Headlamp sudah agak sedikit menguning. Fog lamp-nya gantian ya, karena fog lamp terlihat baru, dan juga untuk garnish di bagian fog lamp-nya sudah nggak ada. Di bagian sisi sebelah kirinya nih masih terkategori cukup presisi lah ini kalau kita bilang ya. Ini masih terbilang rapat nut-nutnya. Terus kalau kita lihat ke bagian belakangnya nih guys,
Nah, ini adalah di bagian belakang dari Yarisnya. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir ya di bagian belakang. Defogger untuk kaca belakangnya, spoiler wiper masih ada nih guys. Lalu kalau kita cek nih di bagian sisi sebelah kanan nih, sayang nih, untuk di bagian stop lampnya udah agak kusam, tapi di bagian nut-nutnya sebelah kanan dari bodinya nih masih cukup oke, cuman agak kusam aja kalau menurut gue ya. Kita coba intip di bagian interior. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari si Yarisnya, dengan kondisi di bagian door trimnya ini agak sedikit kusam ya. Lalu di bagian jok ini juga busanya udah agak kusam dan kendor. Nah, ini adalah di bagian interior sisanya. Head unit sudah monitor double din, tapi sayang nih kondisi di bagian setir sudah trimnya lupas semua ya. Nah, kondisi di dashboard masih cukup. Kalau untuk di bagian plafon nih hitam ya, jadi nggak kelihatan kusam. Sama nih di bagian jok belakang juga masih terkategori cukup ya. Jadi di bagian interior sih ya masih cukup-cukup aja sih kalau menurut gua, walaupun butuh di salon lagi dan ada beberapa yang sudah korosi ya, seperti di bagian setir ada embossnya dan juga trimnya. Nah ini guys, kalau teman-teman tertarik dengan mobil 18 jutaan, di depan kita ini ada Toyota Yaris 2006 ya, tipe S automatic transmission. Odometernya memang sudah di 219 ribuan. BPKB-nya tapi ready di sini dengan pajak mati di bulan Agustus 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin terkategori C, dan ini di open cuma 18 juta rupiah nih guys. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke, lanjut guys, di depan kita nih ada unit yang agak jarang ya di balai lelang. Kita langsung cek aja nih. Ini ada Suzuki Ciaz nih, teman-teman. Ada yang tahu nggak Suzuki Ciaz nih apa? Kita langsung cek aja. Di JBA nih ada Suzuki Ciaz 2016 automatic transmission dengan odometernya sudah di 70 ribuan. Pajak mati di bulan 7 2022 nanti guys. BPKB-nya 14 hari kerja. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, dan Ciaznya ini di open di harga 65 juta rupiah. Kita langsung cek nih guys. Ciaz ini mobilnya ini adalah tipe-tipe sedan VVT, dan kondisi di bagian headlamp masih terkategori cukup. Depannya ini mirip-mirip kayak R3, cuman ya agak sedikit different ya kalau untuk ke bagian belakangnya. Ini di bagian grillnya agak mirip aja. Nah ini kalau untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Suzuki-nya, dengan kondisi ban sih masih kurang lebih 50-60%. Ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi kondisinya sih masih terkategori cukup presisi ya untuk nut-nutnya. Nah ini adalah kondisi belakang nih, Ciaz nih guys. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini nih Ciaz guys. Nah kalau dilihat di bagian stop lamp masih terkategori cukup oke ya. Nah ini kalau di bagian belakang ini terkategori oke, stop lamp masih oke. Sayang sensor parkir belum ada nih di Ciaz ini guys. Tapi defogger udah pasti ada, hanya tinggal kita tambahkan sensor mundur dan kamera belakang aja nih. Nah kondisi di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terbilang cukup presisi dan masih cukup oke nih guys. Jadi kondisi eksterior sih masih cukup baik kalau menurut gua. Ya lanjut deh, kita intip di bagian interiornya. Oke, langsung aja kita intip di interiornya Ciaz seperti ini guys. Dengan bagian joknya ini trimnya adalah durable seperti ini, masih oke. Lalu di bagian door trim masih cukup, plafonnya masih oke nih guys. Nah sedikit kita cek di dashboard, konsol tengah ini masih oke, belum ada kompartemen apapun di bagian tengah. Lalu untuk di bagian setir juga masih cukup. Jadi interior ini masih terkategori cukup baik sih guys kalau menurut gua. Nah ini guys, kalau teman-teman tertarik, ada Suzuki yang jarang di balai lelang nih. Ini adalah Suzuki Ciaz guys, atau Kias ya disebutnya. Tahun 2016 automatic transmission, masuknya 1400 cc. Warnanya silver seperti ini dengan pajak mati di bulan 7 2022 nanti. BPKB-nya masih 14 hari kerja. Eksteriornya C, interior C, mesin C, odometer sudah di 70 ribuan. Di opennya cuma 65 juta rupiah. Buat teman-teman tertarik dengan sedan Kias nih, langsung aja cek di jba.co.id. Nah, melipir lagi nih, ada mobil kuman 10 juta nih guys. Kita cek nih mobil keluarga nih. Mungkin ada teman-teman yang tertarik. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2012 automatic transmission. Ini dengan odometernya sudah di 199 ribuan. BPKB-nya ready, pajaknya mati di bulan Januari 2019. Nah, ini jadi salah satu PR. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Ini di open cuma 10 juta guys. Ingat ya, open bid 10 juta. Jadi di lelang itu nggak ada penawaran turun, tapi penawaran naik. Intinya nanti teman-teman mendapatkan harga tertinggi dan itulah pemenangnya. Oke, ini adalah open bid 10 juta. Harga yang cukup worth it ya untuk pembukaan di JBA ini. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya memang sudah banyak kusamnya. Di bagian cat wajar, tahunnya juga tahun tua ya. Velg sudah bukan OEM-nya, dengan kondisi bannya juga kurang lebih sudah 30%-an. Masih cukup presisi di bagian nut-nutnya, tapi untuk di bagian panel pintu sebelah kiri nih ada sedikit penyok nih guys. Sayang nih, jadi harus di repair bodi lagi. Sisanya sih ke belakangnya masih cukup oke. Masih nutnya masih presisi juga ya.
Nah gitu, kita lihat di bagian belakang, spoiler, wiper masih ada, stop lampnya masih cukup oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya ya. Terus di bagian back door dan bumper belakang nih sudah ada baret-baret pemakaian, dan juga sudah ada penyok yang harus di repair body nih di bagian bumper bawah lipsnya ya. Kalau di bagian sisi sebelah kanannya, ini ada beberapa baretan pemakaian dan juga ada cat rusak nih, sayang nih guys. Sudah kayak gini nih, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Tapi ke depannya masih terbilang cukup presisi. Coba kita cek di interiornya. Nah ini bagian interiornya guys, kalau gue bilang sih agak kusam ya. Ini bagian door trimnya sudah kusam, joknya bawaan pabrikan, nggak ada sarungnya. Ini juga kusam guys, kiri kanan kusam nih, sampai belakang juga kusam, tapi nggak terlalu parah ya, masih cukup wangi. Ini butuh di salon aja guys, termasuk di bagian plafon nih guys. Terus di bagian layout dashboardnya seperti ini, dan kondisinya di automatic transmission ya. Ini masih bawaan pabrikannya untuk head unitnya guys, jadi CD Toyota ya. Ini kondisinya masih terkategori cukup, hanya kusam aja. Jadi teman-teman butuh ekstra untuk menyalon untuk di bagian interior ya. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil 10 jutaan. Di depan kita ada Toyota Avanza G 1300 cc automatic transmission warna silver dengan odometer sudah di 199 ribuan. BPKB ready, cuman PR ada di pajak nih bulan Januari 2019 kemarin. Exterior C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 10 juta rupiah guys. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke, ini juga ada mobil inceran beberapa orang. Nah, ini kita langsung cek aja, masih cukup mulus kalau menurut gua. Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra X 2018 manual transmission dengan odometer sudah di 59 ribuan guys. Pajak mati di bulan 5 2022 nanti. Eksterior B, interior C, mesin masih terkategori di B. Ini di open di 70 juta rupiah. Ini adalah Sigra X guys. Nah, ini 70 juta rupiah dengan kondisi di bagian eksteriornya sih kalau gue bilang masih cukup mulus ya. Cuman ada beberapa baretan-baretan pemakaian, dan ini ada sedikit baret juga nih di bagian bumper sama fender nih, sayang nih, jadi harus di repair lagi. Ke bagian belakangnya masih cukup oke, masih cukup presisi. Velg masih kalengan semua bawaan OEM-nya, tapi masih ada dop plastiknya. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di tipe D ini. Platnya T ya guys di sini, dengan kondisi di bagian sisi sebelah kirinya bumpernya ada baretan kasar. Lalu di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada baretan kasar di bagian panel pintu nih guys, sebelah kiri. Panjang juga nih, agak dalam, jadi harus di repair body, dan ini catnya juga sudah agak-agak kusam. Baretnya nyambung nih sampai panel pintu belakang, sampai spakboard, dan juga sampai fender atau quarter di bagian belakang nih guys. Jadi ini butuh repair body, cuman ini masih agak minor ya, jadi masih bisa di repair dan belum ada penyak-penyok yang parah. Cek di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih cukup oke, spoiler sama wiper masih oke, dan ini juga masih terkategori cukup baik sih kalau untuk di bagian belakang ya. Lanjut deh, kita intip di bagian interiornya nih, masih oke apa enggak. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya. Kita copot dulu. Nah, ini pas kita buka langsung bau abu rokok ya, kayaknya ini mobil ex operasional. Terus di bagian armrest nih teman-teman bisa lihat sudah kusam banget ya. Ini adalah di bagian jok, trimnya durable seperti ini bawaan pabrikannya. Masih ada armrestnya, cuman baunya apek banget, bau asap rokok seperti ini. Cuman kondisinya juga kotor banget nih guys. Ini adalah layout dashboardnya, agak sedikit berdebu. Ini bagian setirnya masih ada teksturnya sih, tuh teksturnya masih oke. Lalu di bagian plafon masih cukup oke, sun visornya juga masih ada plastikannya. Jok masih lengkap, 7-seater ya. Ini ada beberapa noda. Jadi bagian interiornya kusam dan harus segera disalon sih guys kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ekstra menyalon di bagian interior nih guys. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Daihatsu Sigra, di depan kita ada Daihatsu Sigra tipe X tahun 2018 manual transmission. Ini tipe X, masuknya ke 1200 cc. Odometer sudah di 59 ribuan, kayak ini juga X operasional dari PT ya. Pajak mati di bulan 5 2022 nanti. Eksteriornya masih B, interior C mesin B. Cuman kalau gue bilang eksteriornya ini ada beberapa PR ya, yang tadi sudah kita lihat. Cuman nggak masalah, ini di opennya juga masih di 70 juta rupiah. Jadi masih termasuk harga bajong nih kalau teman-teman tertarik, buruan cek di jba.co.id guys. Oke guys, ini kita agak melipir sedikit, ada mobil bagus nih, mobil cukup premium ya, cuman di opennya murah nih guys. Langsung aja kita cek nih buat teman-teman semua. Di depan kita nih ada Mazda CX-5 2500 cc tahun 2013 automatic transmission. Odometer di 58 ribuan, BPKB ready, sayang nota pajak nggak ada, teman-teman bisa cek ya di plat nomornya, atau bisa langsung hubungi dengan Balai Lelang JBA langsung. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B, dan ini open cuma 90 juta rupiah.
Kita langsung cek aja guys, Mazda CX-5. Dengan kondisi di bagian eksterior sih kalau menurut gue sudah ada beberapa yang kusam sih. Cuman masih cukup oke, bagian headlamp dan fog lampnya masih terkategori cukup. Untuk di bagian underguard ini ada beberapa kusam ya, yang plastik hitamnya ini. Grillnya pun juga agak sedikit kusam. Velg masih OEM dari bawaan Mazdanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Ada beberapa baret-baret pemakaian di bagian fendernya. Dan ini catnya sudah sangat kusam nih guys kalau menurut gue. Jadi, nah ini nih, catnya ini sudah nggak orisinil lagi di bagian panel depan yang sebelah kirinya sampai ke belakang nih kayaknya nih. Tapi di bagian quarter sih masih oke. Nah ini adalah di kondisi bagian belakang guys. Top lampnya masih cukup oke, 2 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, 2 muffler ya di belakang, spoiler, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakangnya. Kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, kalau bilang sih kondisinya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, cuman ada sedikit penyok ya sama baret di bagian quarter belakang, baret di bagian pintunya wajar nih, dan ini juga ada baret nih, agak kasar juga sih pemakaiannya. Coba kita intip di bagian interior. Oke guys, ini adalah di kondisi bagian interior. Kalau untuk di bagian joknya sama kompartemen, teman-teman lihat ya, trimnya leather seperti ini tapi sudah agak kusam. Dan di bagian yang paling parah itu ada di bagian jok passenger depan guys. Sudah ditambal dengan lakban warna hitam. Lalu untuk di bagian dashboard masih cukup, plafon masih oke, sudah ada sunroof ya di bagian atasnya. Nah ini adalah kondisi di bagian setir ya, masih oke walaupun agak sedikit kelupas di kulitnya. Dashboard masih oke dan sisanya ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Mazda CX-5 2500 cc nih. Mumpung harganya masih murah nih guys. Ini tahun 2013, automatic transmission, 58.000-an odometer ya. BPKB ready, sayang nota pajaknya nggak ada nih. Jadi teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang JBA. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B nih katanya guys. Di open cuma 90 juta rupiah. Kita tadi sudah kelilingin, di bagian interiornya sih ada yang kusam. Eksterior juga ada PR. Jadi kalau menurut gue nih masih serba C deh ya, biar aman ya. Teman-teman yang tertarik dengan CX-5 tahun 2013 cuma 90 juta, langsung cek di jba.co.id guys. Oke, agak sedikit backlight teman, nggak apa-apa ya guys ya. Langsung aja kita cek nih, ada lot yang murah nih guys. Di depan kita nih ada mobil 9 jutaan. Nah ini ada Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2012, manual transmission. Odometer sudah di 205 ribuan. BPKB ready, sayang nota pajak nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya aja. Di open saat ini di 9 juta rupiah. Langsung aja kita screening nih, unitnya seperti apa sih. Kalau kita lihat nih di bagian eksterior warna putih, kondisinya sih masih cukup oke ya, masih cukup kinclong lah. Headlamp sih sudah agak kusam tapi masih oke. Fog lamp juga sudah ada yang berembun di bagian sebelah kanannya. Velg nih masih OEM dengan bawaan kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%. Di bagian kanannya masih terbilang cukup presisi ya untuk nat-natnya, tapi ada beberapa cat yang agak kusam, ada beberapa juga nitik nih guys. Nah ini nih di bagian panel pintu kanan sebelah belakang, baretan juga nih, sayang banget nih. Cuman ini masih minor ya kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Stop lamp aja masih oke, sudah ada N-bar di belakang, 2 titik sensor parkir pastinya. Spoiler, wiper masih oke guys. Dan kondisi di bagian back door-nya nih agak kusam aja. Sisanya sih masih terkategori cukup ya. Lanjut kita cek di bagian sisi kirinya. Nah ini masih cukup presisi lah untuk nat-natnya, cuman ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Catnya ini sudah full repaint tapi masih terkategori cukup lah kalau menurut gua nih guys. Nah ini ada bagian bumper yang renggang sebelah kiri depan, jadi harus di repair lagi, mungkin klepnya sudah ada yang patah. Coba kita intip di bagian interior. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, sudah agak kusam di bagian door trim dan juga bagian armrestnya sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Untuk di bagian jok ini sudah agak kusam juga tapi masih cukup oke lah ya, wajar dengan tahunnya. Nah ini nih yang agak aneh, banyak banget semut nih guys. Ini sudah disemutin, jadi ya nggak tahu nih kenapa nih, mungkin ada getah ya. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya. Layout dashboardnya seperti ini, masih bawaan pabrikan ya untuk di bagian head unit. Lalu di bagian plafon agak sedikit kotor, ada handle di bagian atas yang buat tangan itu sudah nggak ada. Ini di bagian interior sih kalau gue bilang kategorinya C lah ya, jadi harus butuh di salon kembali. Nah, ini semut-semutnya pada lagi berjalan nih guys. Tuh. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 9 juta nih. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2012, manual transmission. Odometer di 205 ribuan. BPKB ready, sayang nota pajak nggak ada, teman-teman cek aja di JBA. Eksterior C, interior C, mesin C. Dan ini di open cuma 9 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek nih guys di Balai Lelang JBA. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang JBA di siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan juga informatif ya buat teman-teman semua.
Jangan lupa teman-teman cek di deskripsi video gue ini, ada informasi yang lebih lengkap lagi di deskripsi video gue ini tentang JBA, ada websitenya dan juga alamatnya. Jadi pastikan aja teman-teman cek di deskripsi video gue ini, dan juga ada informasi lainnya termasuk dari Dozo21, ada beberapa link yang bisa teman-teman pelajarin. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi update feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.